Hey guys, di video ini aku pengen ngomongin tentang grammar Nazi. Jadi sekitar seminggu yang laluan gitu, aku di Instagram aku Nailingua, I made a post about grammar Nazi. Terus aku ngerasa kayaknya seru nih untuk ngomongin lebih lanjut dalam dalam video di YouTube. So this is why I made this video. Oke, jadi grammar Nazi. What is it? Jadi grammar Nazi adalah julukan yang dikasih ke seseorang yang suka ngoreksi grammar atau bahasa Inggris seseorang tanpa izin gitu. Grammar Nazi itu biasanya nggak disukain sama orang-orang sekitar. Dibilang grammar Nazi itu karena it has a very negative connotation. Nazi Germany itu sangat negatif kan dalam sejarah. You see, grammar is very important to the Nazi Party. Mungkin kalian mikir native speakers kan tapi udah ngomong bahasa Inggris, masa masih bisa dikoreksi? Banyak banget native speakers yang masih sering salah-salah grammarnya gitu. Sebenarnya ya salah-salah grammarnya tuh yang kecil-kecil aja gitu loh. Jadi walaupun mereka melakukan kesalahan ini, orang lawan bicaranya itu masih ngerti maksudnya apa. Misalnya kayak, oh if I was you, if I were you, atau enggak, oh with whom, with who gitu. And it's not, doesn't matter who came on to who. Whom? Who gets who. Who gets whom? I don't know why I do that. Oh, I know. Is it because he's always correcting people's grammar? Whom. Sometimes it's who. Buat kalian yang pengen belajar lebih dan tahu praktek step by stepnya, aku saranin untuk check out online course aku. Di situ aku ngasih kalian trik-trik kayak gini yang bisa ngebantu bahasa Inggris kalian dengan effort sendiri tanpa bantuan guru. Banyak students yang udah terbantu dengan course ini karena mereka belajar cara baru untuk belajar bahasa Inggris. Kalau tertarik, kalian bisa ke web ini untuk cari tahu lebih. Dan sekarang kita bisa lanjut ke videonya lagi. For me personally, I don't like grammar Nazi. I feel like, karena sejujurnya di kalangan aku setiap hari aku ngomong bahasa Inggris. Kalau misalnya ada seseorang yang ngoreksi grammar aku saat kita lagi ya chill aja lah, kayak lagi santai gitu, terus tiba-tiba aku dikoreksiin, I get really annoyed gitu. Bukan karena gue di sini bukan buat belajar bahasa Inggris, gue di sini buat komunikasi. Jadi kalau misalnya lo koreksiin gue di depan umum, di depan teman-teman gue yang lain, I won't appreciate that, karena itu akan bikin gue walaupun gue nggak insecure tentang bahasa Inggris gue, it would make me feel a little bit stupid, and it would make this person look a lot smarter than she actually is. Misalnya kayak, karena kalau misalnya dalam real life, dalam sehari-hari itu kan kamu itu ngomong komunikasi untuk bisa mengerti satu sama lain kan. Kalau misalnya kamu komunikasi satu sama lain tapi grammarnya masih salah-salah, yang penting kan kamu komunikasi, your message is conveyed. Kecuali ya kalau misalnya emang grammarnya tuh berantakan banget terus kamu nggak ngerti maksudnya apa. Tapi kalau misalnya asalkan kamu udah ngerti apa yang dibicarakan, then you don't need to correct it, right? And for me personally, I'm somebody who's up for creating a supportive environment wherever I go gitu. Karena ya hari gini udah banyak banget orang yang suka menjatuhkan, apalagi kayaknya di Indonesia kan, di sepengalaman aku gitu. So we don't need more of those, you wanna be somebody who is supportive. Terus mungkin kamu mikir, tapi kalau misalnya kamu ngoreksi grammar seseorang, ngoreksi bahasa seseorang, itu kan supportive karena kamu bikin dia belajar gitu. Sure, that's true. Yang aku jadiin masalah adalah kalau misalnya kamu mengoreksi seorang lain di depan publik atau nggak di depan orang-orang lain gitu. Kayak misalnya lagi rame-rame, banyak teman-teman kamu yang lain-lain gitu, dan kamu dikoreksiin di depan orang-orang ini. Kayak, why would you do that? Apalagi kalau misalnya kamu masih belum dapat izin dari teman kamu ini untuk ngoreksi grammarnya. Karena kalau misalnya kamu ngoreksi grammar seseorang di depan publik, di depan rame-rame, itu lebih kesana lebih menjatuhkan gitu. Kalau misalnya kamu bener-bener niat kamu baik pengen ngoreksi dia supaya dia nggak malu lagi ke depannya, there's no reason why you would do it in front of other people gitu. Mendingan kamu koreksinya sama dia secara private gitu. Kayak tadi gue denger lo ngomong bahasa Inggris, harusnya ngomongnya begini bukan begitu gitu. Atau nggak bisa minta izin juga kan, kalau misalnya lain kali lo ada grammarnya yang kurang bagus, mau gue benerin nggak gitu. Kalau misalnya dia bilang oke, ya udah silakan. Tapi kalau misalnya enggak, then don't do it gitu. Oke, granted, seharusnya idealnya sih orang-orang harusnya pengen dikoreksiin untuk belajar gitu. Harusnya ya harusnya mereka juga ganti mindset juga kan, mereka harusnya pengen dikoreksi untuk belajar. Tapi realitanya masih banyak orang-orang yang nggak suka dikoreksiin. Nggak cuma tentang grammar atau bahasa Inggris doang, mereka itu nggak suka dikoreksiin tentang hal apapun gitu. Nggak suka dikoreksiin tentang gimana cara dia makan, gimana cara dia ngomong, gimana cara dia berpakaian, dan lain-lain gitu. Jadi untuk amannya mendingan just refrain from correcting him or her at all. Masih banyak orang-orang yang nggak pede, masih banyak orang-orang yang takut salah, masih banyak orang-orang yang minder gitu. Jadi kalau misalnya kamu
bilang dia salah di depan umum, dia orang tuh cenderung jadi tambah minder dan tambah ciut gitu untuk bisa make mistakes gitu kan, untuk bisa mulai ngomong gitu. Kecuali ada pengecualian kalau misalnya kamu emang dalam kalangan dimana kamu itu masih belajar gitu, which is a lot of you guys mungkin ya. Kalau misalnya kamu ini dalam kalangan belajar bahasa Inggris atau dalam kelas bahasa Inggris, I think that is the environment where you wanna learn. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya ngoreksi. Cuman ya untuk aman aja kamu mau minta izin ke dia kan. Can I correct your grammar? Can I correct your English? Gitu. Kebanyakan orang tuh nggak suka dikoreksi karena itu bikin dia feel stupid walaupun dia udah ngasih izin gitu. Jadi hati-hati aja kalau misalnya kamu harus koreksi grammar orang karena ya a lot of people don't like it. Themselves some money. Themselves? Yeah. I'm an English teacher. It bothers me. Makes my ears hurt. That bothers me. It bothers me. He hung himself with an electrical cord. Hanged. What? Past tense of hang is hanged for people. People are hanged, clothes are hung. But I don't think that's what you meant. The fuck is wrong with you? I don't know. I am so sorry. I just really hate grammar mistakes, and I guess it just came out. I'm really sorry. I'm going through some serious shit here. I know, Nah, opini kamu tentang hal ini apa? Coba kamu komen di bawah karena aku pengen tahu. Kalau misalnya kalian pengen ngomong, misalnya sama native speaker atau sama non-native speaker gitu untuk bisa latihan bahasa Inggris, aku rekomendasiin italki karena di sini kamu bisa nemuin native speaker di mana kamu bisa ngomong apapun dengan grammar yang acak-acakan dan dibenerin sama dia. I personally use italki untuk belajar bahasa Spanyol karena di sini murah banget guys, murah dan hal yang aku pengen pelajarin tuh personalized. Jadi kayak apapun yang aku pengen pelajarin, aku akan minta ke guru aku. And it's also very cheap. Kamu bisa nemuin guru bahasa Inggris pastinya dari Filipina gitu, 1 jamnya kayak $5, $4 gitu. So, nah, aku personally pakai italki untuk ngomong bahasa Spanyol sama orang-orang native dari seluruh dunia yang bahasa Spanyol. To have my grammar corrected gitu. Jadi kalau misalnya kamu pengen cari lingkungan di mana kamu itu bisa dikoreksiin grammar kamu sama orang native, definitely go have a look at italki. Dan kalau misalnya kamu register pakai link ini, kamu bisa dapat $10 gratis. Jadi itu aja guys buat minggu ini, semoga kalian suka dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Bye.